Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah amma ba'd. Sahabat kajian Islami yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa Allah kucurkan kepada kita rahmat dan maghfirahnya, sehingga duduk bersimpuh di kajian Islami di mana saja Allah senantiasa berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, bahagia, sentosa. Amin ya rabbal alamin. Ada satu peribahasa, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ini suatu peribahasa yang singkat, padat, menyengat. Apa artinya, saudara? Gantungkan cita-citamu setinggi langit itu artinya setinggi kemuliaan dunia kau gapai. Tapi kembali lagi, urusan dunia, urusan akhirat harus ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Itulah kata Imam Syafi'i. Mau dunia ada ilmunya, mau akhirat ada ilmunya. Dua-duanya pakai ilmu, karena ilmu adalah pelita, ilmu adalah cahaya. Tanpa ilmu gelap semua. Saudara yang dimuliakan Allah, acap kali seorang anak manusia mengalami buntu di jalan ketika menuntut ilmu, entah ilmu eksak, entah ilmu dunia, entah ilmu agama dan ilmu sebagainya. Ada satu dan lain hal batu sandung sehingga sulit mendapatkan ilmu tersebut. Oleh sebab itu, di kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir memberikan satu tips daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau Diwanus Syafi'i. 6 langkah, 6 cara, 6 tips agar kita sukses menggapai ilmu yang kita inginkan. Apa kata beliau? Ya akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, wahai kisana, kau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 langkah kau laksanakan, 6 cara kau laksanakan. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghah wa suhbatu ustazin wa tuluz zaman. Yang pertama kata Imam Syafi'i, zakaun, harus ada kecerdasan. Masalah IQ seorang manusia yang sedang, yang kurang, yang melebihi ambang batas, Allah yang berikan. Tapi setiap manusia memiliki kesempatan untuk memiliki kecerdasan, untuk memiliki IQ yang sangat tinggi. Makanya Al-Quran di dalam nasihat-nasihatnya, Allah memberikan satu gambaran, makanlah dari semua yang Allah berikan rezeki kepada kita, bukan sekedar yang halal, entah halal zatnya atau halal cara mendapatkannya, tapi juga thayyiba, halalan thayyiba, halal dan juga baik. Kata-kata thayyiba ditransfer ke bahasa sederhana, 4 sehat, 5 sempurna. Bukan nggak boleh makan tempe tahu, bukan nggak boleh makan genjlong, ganyong, suweg, semur tucok, toge, bukan nggak boleh. Masih itu mulu, karena scientific dan ilmu-ilmu kedokteran secara klinis dan medis, sumbangsih otak itu perlu adanya omega, perlu adanya protein, gizi, vitamin yang menunjang aktivitas otak. Maka salah satu contohnya omega, di situ ada di daging, di situ ada di ikan, di situ juga ada di telur dan sebagainya. Maka kasih makan anak yang bergizi, yang berprotein, yang bervitamin untuk menunjang akalnya. Dia harus cerdas. Yang kedua, wahirsun, harus ada rakus, tamak, harus ada maruk kalau bahasa kita. Depan kita makanan yang sangat kita demen,
Bisa jadi nambah 3 piring. Harus begitu saudara. Kurang. Jangan merasa cukup dengan ilmu. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim ada yang alim lagi. Jangan sombong terhadap ilmu. Yang diberikan itu dari Allah. Ilmu kita, jabatan kita, semua Allah yang berikan. Di atas langit ada langit. Oleh sebab itu, kemarukan kita dalam ilmu menunjukkan sungguh-sungguhnya kita. Yang ketiga, wajtihad. Ai bazlul wus'ah. Kudu ada sungguh-sungguh. Kudu ada riyadhah terus. Dulu kiai saya bilang, kalau habis ngaji, itu kitab jangan langsung dikurung di kamar. Habis ngaji, kitab jangan disuruh rebahan di lemari. Mutolaah dulu. Deres lagi, baru taruh. Saudara yang dimuliakan Allah, Al-Fakir punya guru Allah yarham Al-Maghfurlah Muallim Syafi'i Azami beliau mengatakan al-ilmu biqadril masyaqqah. Ilmu didapat tergantung susahnya, capeknya, letihnya kita nyari ilmu. Ya kalau nyari ilmunya santai, woles, ya segitu ilmunya. Ya kalau nyari ilmunya cuma numpang gugurin kewajiban, ya segitu. Tapi kalau waktunya orang istirahat kita ngaji, waktunya orang tidur kita mutolaah, orang semua kelakuan anak manusia stag pada satu malam. Kita sujud di hadapan Allah, kita mohon ya Fattah ya Alim. Wahai zat yang membuka semua kebaikan, wahai zat yang maha mengetahui, berikanlah futuh ilmu kepada hamba. Dalam tahajud, dalam duduk bersimpuh kita mohon kepada Allah. Zat yang memiliki ilmu yang begitu luas. Wala yuhyituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Maka kita mohon kepada Allah. Setelah itu kita deres, kita mutolaah, kita ulang-ulang lagi. Insyaallah. Ijtihad, ilmu itu adalah makhluk. Dia akan ada perasaan dengan kita, menghargai dia. Yang keempat, wa bulghah ay mu'nah dirasiyah. Ada biaya untuk kita belajar. Dalam hal ini, stressing poinnya bukan kita kudu bayar guru, bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang siang dan malam, pahit getir asam garam kehidupan di dalam dakwahnya. Bahkan nyawanya terancam. Beliau tidak sama sekali memikirkan betapa bayaran yang harus dia terima, tidak. Tapi bagaimana sumbangsih ilmu, tauladan, akhlak yang diberikan kepada umat sehingga bisa merubah kode etik seorang anak manusia dari zaman kegelapan terang benderang menjadi masyarakat yang madani, yang menancapkan butiran kalimat tauhid dengan akhlak mulia. 23 tahun rata 2/3 bumi dengan Islam, bukan dengan pedang, darah, tangisan dan air mata, tapi dengan akhlak indah Nabi Muhammad. Tapi kalau kita nyantren kudu bayar SPP. Kalau kita sekolah udah bayar uang bayaran bulanan, itu mah wajib. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita hidup, di situ ada seperangkat peraturan yang harus kita laksanakan. Kita titipin ke pesantren, ada bayaran, ya bayar. Jangan coba-coba nunggak. Satu, sul adab. Yang kedua, bisa dikeluarin karena peraturan. Bukan kiai nggak sayang, peraturan. Dalam hal ini, ketika ada guru yang tidak memberikan tarif, ketika ada suatu pesantren yang tidak memberikan tarif, tapi paling tidak kita ke rumah guru kudu pakai bensin. Kita beli kitab, masa ia mau minta uang sama guru, kan songong namanya. Udah dikasih ilmu, minta, kadang minjem. Nih, kadang santri begini nih, yang kudu dibina, dibinasakan. Pulpen kan kudu beli juga. Maka Imam Syafi'i mengatakan yajuzu akhzul ujrah min ta'limil Quran. Dibolehkan menerima upah, bisyarah, amplop, katakan hasil daripada ngajarin Quran. Nerima, tapi nggak mewajibkan. Udin, 2 bulan belum bayaran lo, cari guru yang lain. Emang siapa lo? Kagak boleh. Karena Rasulullah mengajarkan ikhlas. Masalah hasil maksud atau tidak urusan Allah,
berkah rezeki dari mana aja. Yang kelima, wasohbatu ustaz. Sohbah, musohabah, selalu berdampingan dengan ustaz, dengan guru, dengan Pak Yai. Maksudnya bukan berarti Kiai usono ngikutin, guru kemarin ngintilin, enggak. Yang paling penting adalah nasihat daripada guru, ikutin. Guru bilang, kalau lagi nyantren jangan suka kabur dari pesantren, cabut mulu. Kalau guru bilang, kalau lagi nyantren jangan suka pacaran, ini modusnya ngangkat abang empok ipar. Ada aja modusnya mah. Guru bilang jangan suka nyolong, jangan suka ngembat barang orang, ini ngebetak sendal mulu. Guru bilang jangan suka ngerokok di pesantren, dagang rokok. Segala yang dinasihatkan oleh ulama, oleh kiai, oleh ustadz, oleh mursyid, tapi suka dilanggar, maka siap-siaplah ilmu akan kalis dari dada kita. Karena ilmu bukan di otak, ala ilmu fis sudur. Ilmu ada di dalam hati. Ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li asy. Cahaya Allah tidak akan diberikan bagi orang yang suka maksiat. Saudara yang dimuliakan Allah, ada satu syair dari Timur Tengah. Fasbir lidaika in jafauta tabibahu waqna bijahlika in jafauta muallima. Bersabarlah terhadap penyakitmu kalau kau melanggar aturan dokter. Dokter bilang, Pak, Bapak ini kena penyakit asam urat, Pak. Jangan makan yang ijo-ijo, jangan makan jeroan, jangan makan singkong, jangan makan emping, enjeh. Di depan dokter enjah. Lempangan depan ada soto babat. Takbir, la ilaha illallah. Ya besok bengkak mata lu. Saudara yang saya muliakan, apa sebabnya? Karena kita melanggar aturan dokter. Dokter pun pakai ilmu juga. Waqna bijahlika in jafauta muallim. Bersabarlah terhadap kebodohanmu karena kau melanggar aturan muallim, aturan guru. Kata guru, jangan sombong. Sombongnya 17 setan. Kalau jalan kedapak di ubin, turunan kuntilanak nih. Ngaji di mana aja, kitabnya apa aja yang penting ada barokahnya. Ahlus sunnah wal jamaah, siapapun gurunya, jangan sombong. Yang kedua, ilmu udah diamalin. Ada ilmu nggak diamalin, itu sama seperti pohon kagak berbuah. Ada pohon mangga besar lebat, tapi buahnya kagak, sarang medi. Ternak tuyul di situ, until babak di situ, tembuang urusan mah. Itu ilmu banyak tapi nggak diamalin. Sindiran Syekh Ibn Ruslan di dalam Zubatnya, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim tahu ilmu nggak ngamalin ilmunya. Sebelum orang yang menyembah berhala yang musyrik, itu alim yang kagak ngamalin ilmunya yang lebih dulu diazab oleh malaikat. Na'udzubillah min zalik. Yang terakhir, watuluz zaman, panjang waktunya. Nggak sedikit waktu belajarnya, kudu sabar. Ini belajar dapat setahun mau jadi wali. Ini belajar belum dapat setahun pengen buru jadi profesor. Makanya kalau ngaji jangan niatin mau jadi wali. Ngaji kita, zikir kita, ibadah kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah setiap manusia diperintahkan ibadah kecuali ikhlas karena Allah. Titik, mencari ridha Allah. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, rakus dengan ilmu. Yang ketiga, sungguh-sungguh. Yang keempat, harus ada modal ketika kita mencari ilmu. Yang kelima, patuh kepada nasihat guru. Yang keenam, panjang cita-cita, panjang kita punya perjalanan untuk menggapai ilmu.
sabar dalam menuntut ilmu, insya Allah berhasil. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, sehingga hidup kita berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.